selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Litabers 2022. Aku Afrian sebagai Product Officer di Ekosistem. Saat ini akan menyampaikan bagaimana cara mendesain sebuah infografis. Sebelum kita mencari tahu bagaimana cara-cara mendesain infografis yang bukan tepat istilahnya, namun nyaman untuk diterima oleh audiens. Yang pertama kita mulai dari infografis. Infografis itu apa sih? Infografis itu adalah sebuah informasi yang divisualkan. Nah, bagaimana dengan desain infografis? Berarti desain adalah rancangan. Rancangan informasi yang divisualkan. Itu arti dari desain infografis. Kemudian arti secara keseluruhan dengan lengkap yaitu visual dari suatu informasi yang kompleks, baik berupa data, fakta, maupun opini, yang disajikan secara menarik dan sederhana agar dapat dipahami oleh audiens. Di sini aku punya contoh bagaimana brief desain untuk infografis. Di sini aku mempunyai narasi sebagai berikut berdasarkan data Pusdatin Kementan 2020, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama penghasil jagung terbesar di Indonesia dengan 5,37 juta ton, diikuti Jawa Tengah dengan 3,18 juta ton, dan di posisi ketiga ada Provinsi Lampung yang berhasil memproduksi jagung hingga 2,83 juta ton. Nah, eh, kata-kata yang penting teman-teman bisa bold atau ditandai agar kita bisa fokus. Apa sih kunci utama atau informasi utama yang ingin kita sampaikan? Seperti itu. Kemudian jika kita merujuk pada desain, desain yang dihasilkan akan seperti berikut. Nah, kata-kata yang tadi kita bold atau kita tandai itu akan terlihat pada desain infografis secara mencolok seperti itu teman-teman. Kemudian kadang orang-orang tidak bisa membedakan mana itu infografis dan mana itu poster. Menurut teman-teman nih, yang mana yang infografis dan yang mana yang poster. Oke, aku kasih waktu 1, 2, 3. Yap, benar. Yang infografis itu ada di sebelah kiri. Kemudian untuk poster itu ada di sebelah kanan. Namun yang menjadi pertanyaan, apa sih bedanya infografis dan poster? Infografis yaitu sebagai media untuk menyampaikan informasi, sedangkan poster sebagai media promosi, media sosialisasi, bahkan bisa juga sebagai luapan ekspresi seorang desainer. Yang kedua, kontennya lebih padat karena harus menampilkan data aktual dan faktual yang valid. Nah, itu untuk infografis. Kemudian untuk poster, lebih ringkas dan fokus di visual. Kebanyakan berisi ajakan. Kemudian yang ketiga ada bertujuan untuk berbagi pemahaman terkait informasi tertentu. Itu untuk infografis. Kemudian yang poster bertujuan untuk menggerakkan audiens agar melakukan action atau aksi. Kemudian yang keempat untuk infografis menggunakan kalimat yang lugas dan informatif. Agar apa? Agar mudah untuk dipahami. Kemudian untuk poster menggunakan diksi yang menarik dan persuasif. Agar apa? Agar mudah untuk diingat karena mengandung ajakan atau action. Kemudian infografis kan mengandung informasi. Jadi harus mudah untuk dipahami. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada dua hal yang terpenting dalam desain. Yang pertama ada tipografi, yang kedua ada warna. Ini elemen dasar yang membuat infografis itu menarik dibaca oleh audiens. Yang pertama ada tipografi.
Di tipografi ini, teman-teman banyak sekali font yang tersebar di browser atau media sosial atau halaman pencarian lainnya. Itu banyak sekali font-font seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita memilah dan memilih untuk dijadikan sebagai font dalam infografis kita. Di sini aku punya contoh. Ada tiga font seperti ini. Menurut teman-teman, font ini menggambarkan desain apa? Satu, dua, tiga. Ya, benar. Font tiga ini menggambarkan desain yang creepy atau horor. Seperti itu. Kemudian untuk font kedua. Di sini menurut teman-teman fontnya untuk digunakan desain apa ya? Aku kasih waktu satu, dua, tiga. Yap, benar. Di sini biasanya digunakan sebagai film kartun atau hal-hal yang berbau dengan kartun atau anak kecil untuk menarik perhatian anak kecil. Biasanya menggunakan font-font seperti berikut. Dan yang ketiga, font seperti ini biasanya digunakan buat apa teman-teman? Kasih waktu satu, dua, tiga. Yap, benar. Di sini biasanya digunakan sebagai action atau menggambarkan film action untuk formal yang bervalue seperti itu. Font-font seperti ini digunakan sebagai berikut. Kemudian di sini ada dua contoh untuk menggambarkan font. Di sini ada nomor satu dan dua. Kira-kira teman-teman dari satu dan dua ini milih nomor berapa? Pas waktu satu, dua, tiga. Yap, yang benar itu yang nomor satu. Karena apa? Karena ini disebut dengan hierarki desain. Jadi teman-teman untuk bisa mengira-ngira seberapa besar sih font yang aku gunakan, seberapa besar sih font yang bisa diterima oleh audiens dengan nyaman dilihat, itu teman-teman bisa berkunjung ke typescale.com. Nah, di sini teman-teman bisa mengira-ngira nih untuk deskripsi kira-kira fontnya itu seberapa besar, untuk sub headline itu seberapa besar, untuk headline itu seberapa besar. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya kombinasi font. Kira-kira teman-teman pilih nomor satu atau nomor dua. Satu, dua, tiga. Sebenarnya nggak ada yang salah untuk kombinasi font ini. Kombinasi font ini sesuai selera hati. Namun kalau aku sebagai seorang desainer, itu biasanya aku ngambil di fontpair.co. Nah, di fontpair.co ini terdapat banyak font, macam-macam font, em, variasi dari headline dan deskripsi. Di situ ada macam-macamnya, bisa teman-teman kunjungin dan teman-teman terapkan. Oke, yang kedua ada warna. Warna di sini sejujurnya basicnya itu ada color wheel yang namanya color wheel. Nah, dari color wheel ini bisa menjadi warna-warna yang lain. Biasanya aku mengambil palet warna itu dari colorhunt.co. Teman-teman bisa nanti lihat di situ banyak sekali macam-macam warna yang bervariasi. Nah, kemudian kita akan beralih ke bagaimana sih menentukan warna yang baik dan benar. Itu warna terbagi dengan tiga, yaitu primer, sekunder, dan aksen. Nah, primer ini biasanya aku beri proporsi sebesar 60%, sekunder itu 30%, dan aksen masing-masing 5%. Biasanya aksen ini dibuat untuk font, ya, untuk font, untuk deskripsi, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh gimana cara nerapinnya, primer, sekunder, aksen. Aku buat contoh pada em, desain berikut.
Kemudian di sini ada campuran warna. Nah, teman-teman biasanya kalau misalnya mencampur warna itu em, bertabrakan ya, atau gimana ya. Kemudian jika untuk mengkombinasikan warna itu usahakan teman-teman jangan jauh-jauh dari warna yang teman-teman pilih. Jadi geser dikit, 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 dikit. Jangan misal dari merah ke hijau. Itu kan kayak nabrak banget ya, jauh banget jaraknya, space-nya itu. Jadi teman-teman misal biru, digeser pelan-pelan ke biru muda, ntar hijau gitu-gitu ya. Oke, kemudian ada prinsip dasar desain. Di sini banyak sih prinsip dasar desain. Ada alignment, hierarchy, contrast, repetition, proximity, balance, optimize color, atau negative space. Yang mau aku bahas terkait alignment. Nah, alignment dan balance sih. Alignment dan balance ini sangat menentukan di mana desain infografis kita nyaman untuk dilihat. Kemudian urutan membacanya itu nyaman. Jadi nggak dari pojok kiri ke pojok kanan bawah gitu. Di sini ada contoh, teman-teman bisa membuat alignment atau membuat balok-balok atau sketsa di kertas ataupun di Canva ataupun di media-media lainnya. Itu konten utama tuh yang mana sih? Kemudian untuk balok yang di atas ini untuk dibuat apa? Apakah judul, apakah gambar, apakah foto? Yang di bawah ini untuk penjelasan apa? Kemudian yang di pojok kanan bawah itu untuk gambar apa, foto apa. Nah, itu teman-teman sesuaikan dengan data yang teman-teman punyai. Dan yang kedua, misal seperti ini, gambar utama. Kemudian yang kiri, kanan, atas, bawah itu sebagai penjelas. Kemudian gambar konten, wisata-wisata favorit, misal seperti itu. Dibuat dulu alignmentnya, balok-baloknya disusun dengan rapi sesuai dengan data teman-teman. Kemudian yang terakhir, nah cara pandang manusia itu berbeda teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan dengan apa yang dipunyai teman-teman, data yang dipunyai teman-teman. Jangan hiraukan, aku takut nih desain kayak gini nanti diterima nggak ya? Jangan pikirkan kayak gitu. Yang penting teman-teman tahu bagaimana dasar-dasar membuat sebuah infografis. Seperti itu. Mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.